Selamat datang di satu-satunya program misteri di radio yang paling ditunggu-tunggu di Jakarta dan Bandung. Kemanakah perjalanan terbaru tim CDS bersama Coki Pardede malam ini? 90,8 OS Radio dan 103,1 OS Radio Bandung. Balik lagi di satu-satunya program misteri yang paling ditunggu-tunggu di Jakarta dan Bandung. CDS jangan dengerin sendiri. Malam hari ini seperti biasa Ozers dan Bujang-Bujang kita melakukan ekspedisi lagi di tempat-tempat yang memiliki aktivitas supranatural yang tinggi. Dan pada episode kali ini cukup spesial karena kita nggak ditemenin sama Ranu saja, tapi kita ditemenin sama bisa dibilang salah satu sosok atau orang yang udah familiar di dunia pergaiban kayaknya ya. Kita ditemenin sama Mbak Sarah Wijayanto. Selamat malam Mbak Sarah. Malam, senang banget diundang, diajak jalan-jalan ke tempat ini. Ini reaksinya aja udah beda karena biasanya cuman Mbak Sarah mungkin yang bisa senang diajak ke tempat angker ya. Agak aneh ya? Agak aneh. Kalau orang lain mungkin kan agak ngeri, tapi kalau Mbak Sarah senang. Tapi sebelum kita ekspedisi nih, sekarang lagi sibuk apa aja di Mbak Sarah? Lagi sibuk, kemarin baru selesai syuting film The Doll 2 yang bakalan tayang nanti tanggal 20 Juli. Jadi sebentar lagi harus nonton, yang pada suka horor nggak boleh ketinggalan. Jadi harus nonton The Doll 2. Tapi sebelumnya kan main juga di The Doll 1 ya? Yes, betul. Oke. Perannya ya paranormal. Paranormal. Perlu research banyak nggak tentang peran itu? Mungkin apa ya, salah satu dari film awal kenapa kok ambilnya mau gitu untuk main jadi Bularas ini ya, karena mungkin jadi paranormal yang lumayan familiar dengan kehidupan juga sehari-hari, jadi tidak terlalu susah untuk menggali gitu gimana sih kalau jadi paranormal itu kayak gitu sih. Jadi ya karena horor juga ya udah. Oke. Berarti mungkin buat Ozers atau Mujang-Bujang di luar sana yang belum terlalu kenal sama Mbak Sarah nih, berarti bisa dibilang sebenarnya Mbak Sarah ini adalah orang-orang yang punya kemampuan lebih di atas rata-rata kali ya, bisa familiar dengan hal gaib, anak indigo, bisa dibilang kayak gitu nggak? Ya boleh, banyak sebutannya, dia bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau Mbak Sarah sendiri lebih nyaman dipanggil sebagai apa? Apa ya? Ya seniman yang mempunyai kemampuan aneh. Oke. Menarik. Nah, kita hari ini udah sampai di salah satu tempat yang ada di Jakarta Timur, Ozers dan Bujang-Bujang bersama Mbak Sarah. Ini adalah gedung tua, cukup besar. Kita udah ada di depannya. Ini kalau Ozers dengar ada suara mobil karena memang kita masih di depan ya. Ya. Kita masih di pinggir jalan. Mbak Sarah. Ya. Sejauh ini yang lo lihat apa aja nih Mbak Sarah nih? Tadi baru sampai juga udah ngerasain agak berat. Kalau biasanya kalau berat itu tandanya memang banyak energi di sini dan energinya campur gitu. Cuman tadi mulai kita nih tadi masuk kan ini udah mulai mendekat ke pintu masuk. Yang dirasakan sekarang kok lebih ke sedih, lebih ke apa ya? Kayak nelongso. Apa sih nelongso itu? Nelongso apa nu bahasa? Apa ya, kalau nelongso tuh kayak prihatin. Iya. Kesepian, pengen nangis, dan mungkin kalau Ranu juga dari tadi udah bisa melihat ada sosok perempuan yang mendekat dari tadi, yang mencoba anak kecil yang mencoba untuk mungkin lebih ke Ranu. Nggak tahu kenapa kok lebih ke Ranu, mungkin kalau aku ngelihatnya dia pas ngelihat Ranu itu mengingatkan dia pada sosok yang dia kenal. Oke. Emang nggak tahu sih, mungkin gue kebayang ada makhluk apa di belakang Mbak Sarah mungkin yang buat dia takut juga sih. Oh iya. Entah itu berpengaruh atau enggak sih. Jadi kayak dia malu-malu mungkin. Tapi Mbak Sarah, berarti sebenarnya tempat ini cukup aktif ya, aktivitas paranormalnya cukup aktif ya Mbak Sarah ya. Dari Mbak Sarah datang juga udah cukup lihat gitu. Tapi biasanya kalau energi-energi seperti ini itu tergolong negatif, positif atau?
bisa dibilang sekarang gini, kalau misalnya kita ngerasain sedih terus, emosinya pengen nangis terus, itu kan sama juga akhirnya negatif. Oke. Mungkin negatifnya tidak jahat atau tidak mau melukai atau tidak mau apa ya, oke. nggak mau jahatin gitu, tapi lebih ke bisa mempengaruhi kita secara emosi, jadi kebawa emosinya jadi sedih, jadi apa, kepengaruh lah negatifnya. Jadi negatif ada bisa di apa nih gitu, negatif Oke. secara emosional dia sedih atau kecewa atau apa segala macam, itu lebih ke situ, atau memang negatif yang jahil. Oke, menarik nih. Ya. Nah, sebelum kita mulai ekspedisinya, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya, sama yang jaga di sini, biar kita kurang lebih dapat gambaran kira-kira ini tempatnya kayak gimana sih gitu. Kita sekarang udah ada nih sama salah satu yang jaga di sini. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam juga Pak. Mungkin identitasnya kita rahasiain aja supaya privasinya cukup aman. Udah berapa lama Pak jaga di tempat ini Pak? Ya, hampir 10 tahunan. 10 tahun. Oke, jadi sebelumnya tempat ini kan kosong ya Pak ya? Ya, Udah kosong berapa lama Pak sampai akhirnya digunakan lagi sana? kosongnya dari 97 sudah kosong lebih malahan. Kurang lebih dari 97 dulu. Dari tahun 97. Mungkin kita bisa sambil masuk aja kali ya. Kita bisa sambil masuk aja. Mari Pak. Oke. Ini kita udah mulai masuk ke satu ruangan yang ini ada tempat tinggal juga ya. Iya. Jadi Pak ini udah kosong dari tahun 97 ya Pak, dan baru belakangan ini lagi aja tempat ini dialih fungsikan lagi ya Pak. Iya, fungsikan lagi 97. Selama Bapak 10 tahun jaga di sini Pak. Pengalaman apa yang paling sering Bapak alamin? Ya, banyak sekali sih roh-roh yang katanya macam kayak apa? Setan pendeta, terus ya anak-anak, terus perempuan. Wow. Tapi kalau Bapak sendiri sering diganggu nggak Pak? Ya kurang lebih diganggu. Tapi selama 10 tahun tuh jadi biasa atau? Jadi biasa. Kalau sejarah gedung ini tahu nggak sih Pak, apa Pak? Sejarah singkatnya aja deh gedung ini. Sejarahnya kayaknya gedung punya Belanda punya ini. Gedung Belanda Pak. Oke. Ada sejarah-sejarah tragis nggak Pak di tempat ini Pak? Ya tragis sih ada juga, cuman di sini ya kurang lebihnya saya kurang ngerti. Kalau tragisnya banyak, barangkali ya gitu dah. Iyalah. Terima kasih Pak. Nah, yang terakhir nih Pak, ada nggak Bapak misalnya nanti kita komunikasi sama makhluk yang di sini, ada pertanyaan titipan yang mau Bapak tanyain ke mereka? Ya ditanya kalau bisa bantu-bantu yang jaga, jangan diganggu-ganggu gitu. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Iya. Kita mau langsung mulai aja ekspedisinya. Makasih banyak waktunya Pak. Oke. Ya tadi gue baru saja ngobrol sama yang jaga. Jadi ternyata memang di sini tuh banyak banget penampakan, dan ini baru 4 bulan dipakai tempat ini. Dan tadi dia nitip pertanyaan katanya, kalau misalnya kita bisa komunikasi sama yang ada di sini, tolong ditanya katanya, kenapa sering gangguin yang jaga di sini? Gitu. Apa ada sesuatu yang salah atau gimana? Kenapa selalu digangguin? Dia katanya nitip pertanyaan itu katanya. Oke, ini sekarang kita udah masuk ke dalam. Jadi ternyata ruangan yang tadi itu ruangan tempat tinggal penjaganya sebenarnya. Makanya ada perabotan gitu. Tapi kalau Ranu atau Mbak Sarah sendiri nih, ini kan ada pohon-pohon bekas ditebang nih. Karena kan mau dibagusin lagi nih bangunannya. Apa yang kelihatan di sini nih? Dari mata. Nggak tahu sih, ada gue ngelihat hampir beberapa puluh pasang tangan keluar dari bawah nih. Tunggu. Lo ngelihat? Makanya gue bisa berkesimpulan apakah ini dulu sel, atau soalnya kalau kuburan doang nggak mungkin dia minta tolong dan sampai kayak gini. Oh iya, karena gini, tadi gue ngobrol sama bapak yang jaga, namanya nggak gue kasih tahu ya. Kita ngobrol sama bapak yang jaga. Tadi gue tanya sejarahnya apa, bapaknya nggak mau ngasih tahu. Oke. Karena kalau misalnya dari penglihatan Ranu dan yang kita rasain dan saya rasain juga, ini tempat sebelum ada gedung ini tuh pasti ada sesuatu. Sorry, ini tadi kan Mbak Sarah sama Ranu kan lagi pergi ya waktu saya ngomong ini ya. Tahu nggak tadi bapak itu bilang apa? Ini udah ada dari zaman Belanda. Berarti memang betul Mbak Sarah bilang ini sebelum bangunan ini ada. Udah. Terus lanjut lagi Mbak.
Jadi memang apa ya, kalau tadi makanya kenapa sih kok banyak kepedihan, banyak rasa sedih? Karena kejadiannya kok rasanya kok udah lama gitu. Dan kenapa ada perasaan orang-orang ini terbunuh gitu. Bukan kalau kita Dibiarkan mati di tempat itu sih. kalau dipikir terbunuh masa sekarang masa sih gitu loh. Iya. Udah kita tarik balik itu udah dulu banget. Iya. Jadi sebelum ada gedung ini, ya which is kita bisa tarik mundur tahun 40 atau Wow, lama banget. udah lama banget. Gila. Sebelum Jepang masuk. Wow. Berarti memang bisa dibilang tempat ini sejarahnya panjang ya. Panjang. Mungkin kita perlu cek historinya juga, mungkin harus googling, harus apa. Tapi Mbak Sarah, gue mau tanya deh, memang sejarah satu benda atau bahkan satu tempat itu bisa berpengaruh sama tingkat aktivitas supranaturalnya ya. Maksud gue tuh kayak kalau di The Doll sendiri kan ya, kayak judulnya ada satu boneka yang kebetulan punya sejarah tertentu dan dia jadi ada sesuatu. Tapi memang sejarah itu mempengaruhi tingkat supranatural. Iya, biasanya gitu. Jadi misalnya ada orang yang over attach dengan sesuatu gitu. Terus misalnya boneka ya atau kalung itu dibawa tidur, tapi yang sesuatu yang selalu sama orang itu kadang-kadang, tapi nggak selalu. Tapi Juga kemungkinannya besar. Kemungkinannya besar gitu, karena energinya kan kita energinya sangat besar kan. Jadi itu sangat mungkin. Dan kalau misalnya dilihat banyak banget cerita tentang boneka ya, boneka yang berhantu dari seluruh dunia. Dan itu Betul. ada. Betul. Oke, berarti semua cerita tentang boneka berhantu atau apapun itu dari seluruh dunia, benang merahnya adalah sejarah tentang itunya ya. Iya. Karena attach ke tempat atau ke objek itu ya. Sama kayak kalau kasusnya di tempat ini tahun 40-an, kalau menurut penglihatan Mbak Sarah ada sesuatu yang pernah terjadi di sini. Yes, dan sangat negatif. Mereka bisa diajak ngobrol nggak sih Mbak Sarah kalau kayak gini sih? Yang sekarang kalau misalnya saya lihat dengan mata batin, ini cuman kayak gitu. Suara juga kayak Gila. tertawa. Serem banget sih. Gila. Gitu. Oh. Tenang. Sorry, ini kayak zombie gitu menurut Mbak. Nggak tahu suaranya, terluka lehernya jadi nggak bisa ngomong. Aduh. Jadi nggak kedengeran suaranya. Jadi gitu. Nggak keluar ya. Ada satu sosok yang jahil sebenarnya. Dan dari tadi saya minta info tuh dari dia karena dia yang paling agresif. Oh, I see. Aku boleh dikasih tahu nggak sosoknya apa? Ini di pohon ini. Oke, tapi memang juga udah sempat bilang sama si Ranu, lihat nggak? Dia ketawa. Wi, ini Dwi ini produser. Lo foto deh pohon ini, Wi, Ya, karena terus memang difoto. karena gue nggak tahu ya. Gue memang nggak punya kemampuan apa-apa untuk ngelihat. Tapi memang kalau tempat yang punya objek atau sesuatu di sana beda banget auranya ya. Ya, ini sosoknya. Emang kuntilanak itu adalah salah satu jenis hantu yang mendominasi gitu ya. Oh iya. Bentuknya mirip. Oke. Bentuknya mirip, tapi nggak mau dibilang kayak nggak tahu ya. Miske, dia nggak mau dibilang miske. Ya, mirip lah ya, rambutnya memang nggak terlalu kelihatan, tapi kayaknya terlihat panjang, berantakan, dan dia nggak berdiri tapi kebalik, kepala di bawah. Aduh, ini berarti bisa dibilang kayak kelelawar ya. Mbak Sarah, Ozer sedang bujang-bujang ini, Mbak Sarah tiba-tiba langsung maju aja ke depan nih. Dia padahal tadi Mbak Sarah bilang dia agak males kalau tempatnya agak berantakan, tapi ini tiba-tiba dia langsung maju. Kayaknya ya. Posisinya itu Gimana? kayak orang merangkak tapi gitu. Oke. Kepalanya nih di sini. Berarti dia seperti Miske tapi terbalik ya. Balik. Wow. Lihat gak sih, Ran? Ketawa kayak gini nih. Ya ampun. Kayak gitu. Oh, dia udah berapa lama di sini, Mbak? Tapi memang
Gue nggak kebayang sih jadi lo sih, Mbak. Untayan rambut dia yang di bawah ini sih yang kalau orang ngelihat yang bikin serem sih. Nggak tahu sih dia nih salah satu yang dominan di area ini dan kayaknya bisa dibilang makhluk yang cukup lama di sini, entah bareng sama yang di sebelah sana atau enggak, cuma kayak dia nggak ikut dalam, nggak ngerasain si penyiksaan yang dirasain sama orang-orang sebelah sana sih. Memang Oke, berbeda. berarti ini dua makhluk halus tapi dari era yang berbeda ya bisa dibilang. Oke. Tapi kalau menurut dia memang karena apa ya? Kan ditanya kenapa sih? Tadi barusan nanya Iya, kenapa iya, sih iya. kok di sini gitu? Karena Iya, iya. dia bilang nyaman aja. Gitu. Terus tadi sempat kan ada titipan pertanyaan, Iya, kenapa iya, sih diganggu terus? Iya, iya, Nah, iya. memang ada yang jahil. Dia bilang yang jahil gini, Ranu. Waktu dia sebut ada yang jahil, dia menunjuk ke arah sana, terus dia gini. Gitu. Wah, gue merinding coy. Jadi karena ini radio mungkin Ozers nggak tahu. Gini itu maksudnya dia nunjuk tapi ketakutan ya. Iya, Kayak dia nutup nggak mau mata tahu. gitu. Kayak Nunjuk sambil nutup mata. gitu. Oke, Ozers dan Bujang-Bujang, kita nanti bakal lanjutin lagi ekspedisi ini. Kayaknya semakin digali semakin menarik ini ya. Tapi sebelum gua lanjut nih, seandainya ini kan lagi dikonstruksi, kita gali agak lebih dalam, bisa ditemukan, ada kemungkinan bisa ditemukan sesuatu nggak di bawah-bawah sini kalau digali-gali lebih dalam? Apakah tulang belulang kah apa? Kalau ditemukan tulang belulang, gue nggak ngedetect ada hal itu ya. Cuma mungkin nggak bisa jadi ada, cuma nggak dalam jumlah yang banyak. Pasti udah dipindahin mayat-mayat yang pernah ada di sini sih. Oke, Ozers dan Bujang-Bujang, Nu, gue mau tanya Nu, kalau kita mau tinggalin mikrofon selama 1 atau 2 menit di spot ini ada nggak? Siapa tahu mereka mau berinter Ini paling nanti gue coba bawa ke sebelah sana. ke sebelah situ ke depan sini ya. Oke, jadi Ozers dan Bujang-Bujang yang ada di Jakarta atau di Bandung, kita mau naruh mikrofon nih, kita mau tinggal beberapa saat, kita mau lihat bagaimana reaksinya, karena ternyata cukup menarik tempat ini, Nu ya. Jadi buat Ozers nih yang mau mention ke Twitter kita, mau tanya-tanya mengenai Mbak Sarah, karena kebetulan ada Mbak Sarah, mention aja ke Twitter kita, karena Mbak Sarah lagi ada di acara ini juga dalam promo film terbarunya ya, The Doll 2. Oke, Nu, mungkin kita langsung taruh aja kali mikrofonnya ya. Ini gue agak menyumbat kuping soalnya dia teriak-teriaknya udah kenceng banget. Oke. Langsung taruh aja. Ozers dan Bujang-Bujang, kita mau ninggalin mikrofon di salah satu spot di mana menurut gua salah satu aura negatifnya cukup kenceng. Tadi udah dijelasin juga di sini udah mulai banyak tangan yang keluar dari tanah gitu dan ke gua tuh meminta tolong gitu. Mungkin kalau teman-teman nanti ada yang bisa dengar suara minta tolong atau rintihan bisa mention ke Os Radio Jakarta dan Os Radio Bandung, dan tetap mata di timeline, kuping di radio.
Ozers dan Bujang-Bujang, kita udah selesai meninggalkan mic di salah satu tempat di bangunan tua ini, tetap di OS Radio 90,8 Jakarta dan 101,3 OS Radio Bandung. Dan Ozers dan Bujang-Bujang kita bakal lanjutin lagi ekspedisinya, jadi jangan kemana-mana, tetap di JDS, jangan dengerin sendiri. Wah, merinding nih gue. Aduh, istirahat bentar aja deh yuk. Ya udah, tapi jangan bengong ya.